Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 168. Chapter 1091-1094. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Tangan Xiaoyan sedikit melengkung. Sebuah kekuatan hisap, menarik air liur transformasi tubuh bodhisattva dari kotak giok ke tangannya. Matanya membeku. Api hijau putih terpisah dari permukaan tubuh dokter peri kecil. Setelah itu dibungkus dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Ketika nyala api bersentuhan dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva, api itu segera mulai menggeliat seolah-olah diprovokasi. Dari kelihatannya, sepertinya itu dimaksudkan untuk melarikan diri dari nyala api. Xiaoyan tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Air liur transformasi tubuh bodhisattva mungkin memiliki efek yang unik, tetapi air liur itu perlu menjalani sedikit penyempurnaan dengan api surgawi, sebelum dapat digunakan pada tubuh dokter peri kecil. Nyala api hijau putih berputar lebih intens. Dia sedikit mengepalkan tangannya. Di bawah suhu yang menakutkan ini, air liur transformasi tubuh bodhisattva berlangsung selama 2 hingga 3 menit, sebelum perlahan-lahan berhenti bergoyang. Hah! Xiaoyan mengeluarkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari nyala api, setelah penyempurnaan selesai. Namun, dia terkejut melihat bahwa air liur transformasi tubuh bodhisattva, secara bertahap telah mengungkapkan banyak partikel hijau zamrud, seperti debu. Dalam sekejap mata, mereka membentuk manik hijau zamrud sebesar telapak tangan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva sedikit bergetar, saat manik hijau zamrud terbentuk. Manik ini segera jatuh dan diraih oleh tangan Xiaoyan. Manik-manik hijau zamrud ini tidak mulus. Sebaliknya, rasanya agak kasar. Namun, seseorang bisa merasakan kekuatan hidup yang berkembang saat memegangnya di tangan. Ini adalah benih bodhisattva. Mata Xiaoyan mengungkapkan keterkejutannya saat dia melihat manik-manik hijau zamrud yang muncul di tangannya tanpa alasan. Sesaat kemudian, matanya terfokus saat dia berseru. Benih bodhisattva, seperti hati bodhisattva, adalah sesuatu yang berasal dari pohon bodhisattva kuno. Namun, jenis barang langka ini sama langkanya dengan hati bodhisattva. Biasanya, itu akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap, setelah jatuh dari pohon kuno bodhisattva. Sangat sulit bagi orang luar untuk mendapatkannya. Curah hujan di dalam air liur transformasi tubuh bodhisattva, sebenarnya dapat membentuk benih bodhisattva. Mata Xiaoyan berkedip cepat saat dia tiba-tiba mencapai pemahaman. Legenda mengatakan bahwa seseorang akan dapat merasakan keberadaan hati bodhisattva, dengan memperoleh air liur transformasi tubuh bodhisattva memang benar adanya. Namun, air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam legenda, seharusnya berarti benih bodhisattva. Hanya dengan mendapatkan benih bodhisattva, seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk merasakan hati bodhisattva yang legendaris. Xiaoyan perlahan mengepalkan tangannya. Sukacita melintas di matanya. Dia tidak menyangka konsekuensi yang tidak disengaja ini, akan memungkinkan dia mendapatkan item unik ini. Benda suci seperti hati bodhisattva memiliki daya pikat yang tidak dapat ditandingi oleh seorang elit Douzun, karena hati bodhisattva dapat meningkatkan peluang keberhasilan saat seseorang maju ke kelas Douseng. Hanya titik ini saja, sudah cukup untuk menyebabkan setiap elit Douzun menerkamnya seperti ngengat tertarik pada api. Xiaoyan tidak punya waktu untuk mempelajari dengan cermat, mengapa dia tidak merasakan apapun setelah mendapatkan benih bodhisattva ini. Tangannya meraih kotak batu giok dingin yang tergantung di sampingnya dan dengan hati-hati memasukkan benih bodhisattva ke dalamnya. Setelah itu, dia mengembalikan kotak itu ke cincin penyimpanannya. Benda ini terlalu berharga. Jika kabar menyebar, itu akan berakhir dengan keributan besar. Bahkan beberapa iblis tua Douzuns, yang hidup dalam pengasingan, kemungkinan besar akan terpikat oleh ini. Pada saat itu, dia harus melarikan diri dengan sekuat tenaga. Karena itu, Xiaoyan mengambil keputusan. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, yang terbaik adalah dia tidak menemukan hati bodhisattva. Jika tidak, dia benar-benar akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, dan akan kehilangan lebih banyak daripada yang akan dia dapatkan. Setelah menyimpan benih bodhisattva, mata Xiaoyan dengan cepat melihat kembali ke dokter peri kecil di depannya, yang tubuhnya gemetar sementara matanya tertutup rapat. Selanjutnya, dia mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva berwarna hijau zamrud dari nyala api. Dia menghirup udara dalam-dalam, dan menekannya ke perut bagian bawah yang halus dari dokter peri kecil. Air liur transformasi tubuh bodhisattva baru saja melakukan kontak dengan tubuh dokter peri kecil, ketika mengeluarkan suara mencicit. Itu menemukan pori-porinya dan diam-diam memasuki tubuhnya. Warna hijau zamrud, yang penuh dengan kehidupan,
segera menyebar dari perut bagian bawah dokter peri kecil, setelah air liur transformasi tubuh bodhisattva memasukinya. Dalam beberapa napas, itu benar-benar beredar di sekitar tubuh dokter peri kecil. Cairan hijau zamrud menempel di setiap sudut tubuh dokter peri kecil. Setelah invasi air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, pembuluh darah dan ototnya, yang telah kehilangan sebagian nyawa karena udara beracun, sekali lagi mulai memancar dengan kehidupan. Kepadatan kekuatan hidup yang dipancarkan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Sungguh layak menjadi air liur transformasi tubuh bodhisattva. Kegembiraan melintas di wajah Xiao Yan, saat dia merasakan kekuatan hidup dengan cepat memancar dari tubuh dokter peri kecil. Efektivitas air liur transformasi tubuh bodhisattva telah melampaui harapannya. Selanjutnya adalah menyelesaikan kekuatan racun yang menyedihkan. Ekspresi Xiao Yan sekali lagi berubah menjadi serius. Dia melingkarkan dua jarinya, dan dengan cepat menekannya ke perut bagian bawah dokter peri kecil. Mengikuti kedatangan jarinya, nyala api hijau putih, yang mengelilingi pusaran keabu-abuan, segera terbelah, membentuk lubang kecil. Gelombang demi gelombang cairan hijau zamrud dengan cepat masuk melalui celah. Akhirnya, itu membawa suara gemericik, saat itu menyerbu ke pusaran racun abu-abu. Gas racun berwarna abu-abu, yang dipenuhi dengan aura mematikan, segera bereaksi setelah air liur transformasi tubuh bodhisattva menyentuhnya. Gas keabu-abuan itu berputar dengan gila-gilaan. Sementara itu berputar, aura mematikan yang terkandung di dalam tubuhnya, dengan cepat dinetralkan oleh kekuatan hidup, yang terkandung di dalam air liur transformasi tubuh bodhisattva. Dokter peri kecil, edarkan dokimu dan tekan gas beracun. Ubah menjadi poison dan Xiao Yan segera menjerit keras, setelah merasakan aura mematikan yang menghilang dengan cepat. Teriakan itu seperti guntur saat bergemuruh ke bagian terdalam dari jiwa dokter peri kecil. Jiwa dokter peri kecil pulih setelah teriakan dari Xiao Yan ini. Setelah itu, dia buru-buru mengedarkan dokinya, dan mengikuti metode yang dijelaskan oleh metode poison dan sejak saat itu. Dia secara bertahap mulai menekan gas beracun yang kuat. Di bawah kendali dokter peri kecil, spiral gas beracun ini mulai menuju ke inti monster yang terletak di tengah. Inti monster mulai memancarkan energi liar dan keras di hadapan gas beracun, dalam upaya untuk menahan erosi. Ledakan. Jenis gas beracun dan tabrakan energi liar ini tidak berlangsung lama, sebelum tiba-tiba mengeluarkan gelombang suara yang teredam. Energi di dalam monster core, dengan cepat ditelan dan ditempati oleh uap poison yang menyedihkan. Bersamaan dengan erosi gas beracun ini, inti monster mulai berputar, dan kristal mulai memancarkan kilau abu-abu. Spiral gas beracun berwarna abu-abu terus berputar dengan kecepatan tinggi. Gas racun Miti Wuful melonjak tanpa henti ke monster core bulat. Semakin Doki melonjak ke dalamnya, ukuran monster core itu menyusut dengan lambat. Terima kasih surga. Xiao Yan berseru di dunia luar, saat dia merasakan adegan teratur yang terjadi di dalam tubuh dokter peri kecil. Segera, kelelahan muncul di dalam hatinya. Setelah itu, anggota tubuhnya roboh. Segalanya tampak berjalan mulus. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu dokter peri kecil, menyerap semua gas racun yang menyedihkan. Setelah poison dan terbentuk, gas poison yang menyedihkan akan sepenuhnya berada di bawah kendali dokter peri kecil. Itu tidak akan lagi meletus tanpa alasan. Sudah bertahun-tahun sejak dia membuat janjinya kepada dokter peri kecil. Sekarang, dia akhirnya memenuhinya. Sementara Xiao Yan sedang menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan, untuk dokter peri kecil, ada aura dingin yang menyebar di dalam aula besar, yang terletak jauh di dalam wilayah es yang jauh dari kota Ye. Anda pergi dengan 54 orang, namun Anda adalah satu-satunya yang telah kembali. Tianxi, apakah ini tanggung jawab yang telah Anda bawa kembali? Sosok berjubah putih duduk di singgasana sedingin es di aula sedingin es. Sepasang mata tanpa emosi, melirik pria tua yang merayap di tanah di dalam aula. Suaranya yang tenang, bagaimanapun, menyebabkan rasa dingin di dalam aula membumbung tinggi. Kepala lembah, semua masalah ini tidak ada hubungannya dengan bawahan ini. Semua itu karena ada kesalahan dalam laporannya. Ada seorang elit Douzun di grup itu. Bawahan ini bisa dianggap beruntung, karena berhasil melarikan diri dan kembali kali ini. Orang tua di lantai aula mengangkat kepalanya. Dia secara mengejutkan, adalah penatua Tianxi yang telah lolos dari tangan Tian Huo Zunze. Douzun. Berapa bintang Douzun? Riak muncul di mata sosok manusia di atas tahta sedingin es, ketika dia mendengar ini. Dia seharusnya hanya menjadi bintang 1 Douzun. Kalau tidak, bawahan ini tidak akan bisa lepas dari tangannya. Tianxi ragu sejenak sebelum menjawab dengan hormat. Hehe, tidak heran dia mampu mengubah kondisi Tianxi menjadi sengsara.
Dia adalah bintang 1 Dozun. Suara orang tua tiba-tiba terdengar. Jika seseorang mengikuti suara itu dan melihat ke atas, seseorang akan melihat lelaki tua lain dengan pakaian kulit putih yang terletak di sudut aula. Senyuman digantung di wajah lelaki tua ini. Dia tidak memiliki rasa hormat yang ditunjukkan orang biasa ketika menyebut Dozun. Hanya 1 bintang ya. Sosok manusia di singgasana sedingin es sedikit mengangguk. Jarinya dengan lembut menekan sandaran tangan besarnya. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang lemah. Yang mulia ini harus mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan. Jika itu adalah bintang 1 Dozun, dia tidak memiliki kualifikasi untuk melepaskan diri yang mulia ini. Tahukah Anda kemana tujuan kelompok itu? Tianxi menggelengkan kepalanya karena malu saat mendengar pertanyaannya. Dia hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Di mana dia bisa menemukan waktu untuk memikirkan keberadaan orang-orang itu? Sosok manusia di atas tahta es mengerutkan kening saat melihat Tianxi menggelengkan kepalanya. Rasa dingin, yang menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar, perlahan meresap ke dalam aula. Tianxi gemetar di bawah hawa dingin yang menakutkan, yang bahkan akan menyebabkan Doqi membeku. Hehe, Bing Zunze, tidak perlu marah. Kami sadar di mana kelompok orang itu. Uap hitam aneh tiba-tiba muncul di dalam aula, sementara rasa dingin menyebar. Segera, kabut hitam berkumpul, berubah menjadi sosok manusia. Kabut hitam bergoyang, dan suara dentingan logam samar dipancarkan dari dalam. Hall of Souls, kamu benar-benar telah datang ke lembah sungai esku, sungguh tamu langka. Munculnya kabut hitam, tidak menyebabkan sosok manusia di atas tahta sedingin es merasa sedikit terkejut. Dia hanya berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Hehe, ada seseorang di dalam kelompok itu yang menjadi target dari Hall of Souls kami. Karena kami memiliki motif yang sama, kami mungkin bisa bergandengan tangan kali ini. Apa yang Bing Zunze pikirkan? Tawa aneh keluar dari kabut hitam yang menggeliat. Tubuh racun yang menyedihkan adalah milik lembah sungai es milikku. Kami akan menyerahkan yang lain padamu. Sosok manusia di atas tahta sedingin es perlahan berdiri. Udara yang menakutkan sepertinya telah keluar dari nafasnya, berubah menjadi aliran dingin yang menyebar. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan lembut, setelah melirik sosok yang terbuat dari kabut hitam. Kamu memang layak menjadi Bing Zunze. Keberanian ini adalah sesuatu yang sulit dicocokkan oleh orang biasa. Hehe, kalau begitu, kuharap kita akan bekerja sama dengan baik. Sementara sebuah tangan besar, bergerak melawan kelompok Xiao Yan di aula besar yang sedingin es, ruang lubang cacing di ujung jauh wilayah pil mulai membentuk beberapa riak. Segera, banyak sosok manusia menerobos ruang dan muncul. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara, swosh-swosh, dan berdiri dengan tertib di ruang terbuka ini. Banyak aura pembunuh yang kuat menyembur seperti gunung berapi, menyebabkan tanah terbuka ini langsung menjadi sunyi. Semua orang tercengang saat mereka melihat sosok berwarna hitam. Hati orang-orang dengan penglihatan yang lebih kuat, akan berdetak dengan cepat pada saat ini, karena mereka akan menemukan bahwa yang terlemah di antara sosok hitam ini, ada di kelas Do Huang. Jantung mereka akan mulai berdetak lebih cepat, ketika mata mereka beralih ke dua pria tua berpakaian hitam, yang merupakan pemimpin. Mereka menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi hanya dengan berdiri di sana. Seluruh area menjadi sunyi, saat aura mereka yang luas dan kuat menyebar, menyebabkan cukup banyak ahli yang mengaku dirinya gemetar. Sosok-sosok hitam ini tidak segera pergi setelah mendarat di tanah, karena ruang sekali lagi menjadi terdistorsi segera setelah mereka mendarat. Ketika ruang menjadi terdistorsi, banyak sosok hitam, kecuali dua lelaki tua terkemuka, mengeluarkan suara desir. Mereka berlutut di ruang yang terdistorsi dengan satu lutut di tanah, di depan banyak mata yang terkejut. Ada rasa hormat yang datang dari hati mereka yang muncul di mata mereka. Banyak tatapan tumpul perlahan beralih ke ruang yang terdistorsi. Pakar Dozongs berlutut dan menyambut, sementara para elit Dozons menundukkan kepala. Barisan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang mereka lihat untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun ini. Mereka benar-benar ingin tahu siapa otoritas tertinggi yang memiliki kebesaran seperti itu. Kemungkinan, bahkan 3 lembah dan 2 sekte tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ruang yang berfluktuasi perlahan-lahan berhenti, di depan mata banyak orang yang tidak berkedip. Segera, sosok halus perlahan muncul di ruang yang terdistorsi. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dengan lembut dan melangkah melewati ruang, muncul di area yang cerah ini. Wanita berpakaian hijau yang tampak lembut, dengan lembut meletakkan kakinya di tanah kosong sementara seluruh tempat sunyi. Wajahnya yang menawan dan indah terangkat dengan lembut. Dia melihat ke arah kota Ye yang jauh. Segera, dia mengungkapkan senyuman.
Senyuman yang bisa menghancurkan kota. Xiaoyan GG. Dengan Sun Er di sekitar, siapapun yang berani menyentuhmu, aku akan membunuh mereka. Banyak sinar cahaya tersebar dari langit ke altar kuno. Akhirnya, mereka memasuki bagian dalam altar, seolah-olah itu memiliki bentuk asli, membawa gelombang demi gelombang kehangatan. Xiaoyan duduk bersila di bawah banyak sinar cahaya yang berpotongan. Dia melirik dokter peri kecil di depannya. Tidak ada lagi sedikit pun uap racun yang dipancarkan dari permukaan tubuhnya. Kulitnya, yang semula putih pucat karena tubuh racun yang menyedihkan, sekali lagi memancarkan warna merah yang sehat, ramping. Jelas, tubuhnya ini, yang telah dihancurkan oleh racun selama bertahun-tahun, sekali lagi telah direvitalisasi. Mata Xiaoyan menyapu, sebelum berhenti di perut bawah halus dokter peri kecil. Pada saat ini, energi yang melonjak terletak di tempat itu. Selain itu, energi ini terus menyusut ke titik itu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam menghadapi penyusutan ini, tubuh telanjang dokter peri kecil tampak seperti batu giok hangat karena perlahan memancarkan kilau samar. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti peri di langit, memberinya perasaan suci. Mata Xiaoyan menyapu lagi sebelum diturunkan. Orang biasa tidak dapat membayangkan betapa sulitnya menahan daya pikat ini ketika menyebar pada waktu yang tidak terduga. Itu seperti seorang dewi di dalam hati seseorang, yang tiba-tiba menunjukkan penampilan yang mempesona di depan dirinya. Itu seperti jimat yang tiba-tiba dilepaskan. Mata Xiaoyan mengamati hidungnya sementara hidungnya mengamati jantungnya. Ini berlangsung sesaat tapi Xiaoyan masih belum bisa memfokuskan pikirannya. Segera, dia tertawa getir. Dia mengeluarkan jubah besar dari cincin penyimpanannya, dan dengan lembut menutupi tubuh cantik dokter peri kecil. Dia juga orang biasa. Yang terbaik adalah mengurangi godaan seperti itu. Seseorang akan berubah bentuk secara psikologis jika jumlahnya terlalu banyak. Setelah menyelesaikan tindakan pencegahan keamanan ini, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Matanya menatap ke segala arah. Cahaya yang dipantulkan dari dinding batu yang halus, menyebabkan dia menyempitkan matanya. Dengan duduk di dalam altar ini, tampak seolah-olah dia berada di dunia sinar matahari. Sepertinya altar ini adalah matahari cerah lain yang mengelilingi mereka. Saat ini, bagian dalam tubuh dokter peri kecil dapat dianggap telah memasuki keadaan teratur. Selama dia memampatkan uap poison full poison ke dalam monster core, dia akan berhasil membentuk poison dan proses ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibantu oleh Xiaoyan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun tidak ada yang tersisa untuk Xiaoyan lakukan di tempat ini, secara alami tidak mungkin baginya untuk pergi sekarang. Dia harus menunggu sampai dokter peri kecil benar-benar membentuk poison dan sebelum dia bisa bersantai. Bagaimanapun, metode poison dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia alami. Xiaoyan duduk di tanah. Dia mengulurkan kedua tangannya dengan sikap bosan, dan dengan malas meregangkan pinggangnya. Dia mengalihkan pandangannya, dan tiba-tiba menghentikannya di lubang tak berdasar di dalam altar. Xiaoyan mengedipkan matanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggeser tubuhnya, dengan hati-hati bergerak ke sisi lubang di tanah. Tatapannya beralih ke sana, hanya untuk melihat kegelapan yang tak berujung. Selain penciptanya, sepertinya tidak ada yang tahu kemana arah lubang ini. Energi afinitas api di dalamnya memang sangat padat. Xiaoyan membelai dagunya. Dia tidak jelas mengapa lubang ini tidak lagi mengeluarkan api inti bibit. Namun, dia memang sedikit tertarik dengan hal ini. Tentu saja, orang harus mengatakan bahwa dia tertarik pada api matahari di altar ini. Setelah merenung sejenak, tangan Xiaoyan dengan lembut menekan lubang di tanah. Dia mengeluarkan teriakan lembut dan kekuatan isap melonjak dari tangannya. Mengikuti lonjakan gaya isap ini, sejumlah besar energi afinitas api ditarik. Akhirnya, itu tersebar. Namun, yang disebut core fire settling tidak muncul. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat ini. Dia segera tertawa dingin. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat mengeluarkan bahkan sedikit benih api inti. Xiaoyan memutuskan sendiri. Dia tiba-tiba meningkatkan gaya isap, dan gelombang demi gelombang energi afinitas api yang padat terus dipancarkan dari lubang di tanah. Namun, yang disebut core fire settling masih tidak muncul dengan sendirinya. Gaya hisap gila semacam ini berlanjut selama lebih dari 10 menit. Tepat ketika Xiaoyan merasa agak tidak berdaya, sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Tangannya dengan cepat bergeser ke samping. Setelah tangannya digeser ke samping, gumpalan bibit api merah darah yang sangat kecil, melarikan diri dari lubang di tanah dengan kecepatan seperti kilat. Gumpalan bibit api merah menyala ini baru saja lolos, saat bersentuhan dengan sinar cahaya di atas.
Segera, riak terbentuk di antara keduanya. Orang bisa mendengar suara embusan saat gelombang api berwarna putih yang sangat hangat muncul entah dari mana di depan Xiao Yan. Xiao Yan terkejut saat melihat nyala api di depannya. Nyala api berwarna putih bersih, tetapi bagian dalamnya dipenuhi dengan benang darah seperti pembuluh darah, yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah itu adalah pembuluh darah api ini, menutupi tubuhnya. Ini adalah Sun Flame. Xiao Yan dengan lembut mengulurkan tangannya, dan menerima nyala api berwarna putih ini. Energi api di dalamnya sangat tenang dan tidak memiliki kekerasan api lain. Namun, dengan penglihatan Xiao Yan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Sun Flame ini jauh lebih kuat daripada beberapa Beast Flames biasa. Karena tidak memiliki karakteristik kekerasan, itu mungkin tidak kuat saat menyerang, tapi itu sangat cocok digunakan untuk memperbaiki pil. Bagaimanapun, itu sedikit lebih mudah untuk mengendalikannya. Aku ingin tahu, apakah Sun Flame ini dapat memberi makan Flame Creation skillku. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Xiao Yan saat dia melihat api putih ini. Saat ini, Life Transformation Flame hanya dalam bentuk embrio. Itu jauh dari cukup baginya untuk menggunakannya untuk membentuk lotus api pemusnahan. Jika api matahari ini juga dapat diubah menjadi makanan untuk api transformasi kehidupan, seperti api binatang buas lainnya, dia akan mendapatkan sesuatu secara gratis. Xiao Yan tidak ragu sedikit pun saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan menyerap api matahari ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Glazed Lotus Heart Flame melonjak keluar dan dengan mudah memurnikannya. Setelah itu, nyala api itu bergabung dengan api transformasi kehidupan kecil di tubuhnya. Ini memang efektif. Ketika api matahari bergabung dengan benih api, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan benih api itu berkembang secara signifikan. Jenis pembengkakan ini jauh lebih besar daripada saat dia menyerap beberapa api binatang biasa. Sukacita melintas di hati Xiao Yan saat dia merasakan efek unik dari Sun Flame ini. Sun Flame ini tidak sesulit untuk dijinakkan sebagai Beast Flame. Itu juga sangat mudah untuk memperbaikinya. Jika ada sejumlah besar, itu mungkin untuk menumbuhkan benih api transformasi kehidupan ini. Setelah memikirkan bagaimana pemusnahan api lotusnya akan memiliki sumber daya yang cukup untuk dilepaskan, tanpa khawatir setelah penguatan flame transformasi kehidupan ini, hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi panas membara. Matanya tiba-tiba beralih ke lubang di tanah di depannya saat dia tertawa. Dia sekali lagi mengulurkan tangannya dan kekuatan isap tiba-tiba muncul. Pengisapan ini berlanjut selama lebih dari 20 menit, sebelum gumpalan biji api kecil berwarna darah muncul dari lubang di tanah. Itu ditelan oleh Xiao Yan setelah bergabung dengan sinar matahari dan membentuk Sun Flame. Setelah merasakan manfaat dari Sun Flame ini, Xiao Yan menjadi sangat bahagia hingga tidak lagi lelah. Dia berulang kali dan dengan paksa melepaskan core fire settling dari lubang di tanah. Namun, metode ini jelas bukan solusi jangka panjang. Lubang di tanah sudah habis dari core fire settling. Setelah disedot paksa 5 atau 6 kali, akhirnya bibit berhenti muncul. Terlepas dari bagaimana Xiao Yan mengisap, bahkan sampai dia berkeringat, tidak ada satupun bibit api yang keluar. Apakah itu benar-benar sudah dihisap kosong? Xiao Yan mengusap keringat di dahinya. Dia mengerutkan kening dan melihat ke lubang di tanah, yang kosong dari aktivitas apapun, sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan mengerutkan alisnya dan merenung sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba menutup matanya, dan kekuatan spiritual yang agung perlahan menyebar dari antara alisnya. Akhirnya, itu berubah menjadi gumpalan kecil, saat memasuki lubang dengan cara seperti kilat. Kekuatan spiritual Xiao Yan segera merasakan panas yang luar biasa, setelah memasuki lubang di tanah. Meskipun kekuatan spiritualnya dilindungi oleh api surgawi, dia masih merasakan sedikit pusing. Hati Xiao Yan menjadi dingin saat dia merasakan pusing ini. Ada racun api yang begitu pekat di bagian dalam lubang ini. Apalagi racun api semacam ini bahkan mampu mengikis jiwa seseorang. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu untuk menarik kekuatan spiritualnya, lampu merah tiba-tiba berkedip di daerah terdalam dari lubang hitam gelap. Hah! Lampu merah yang berkedip-kedip dirasakan oleh Xiao Yan. Segera, dia berteriak kaget. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggerakkan kekuatan spiritualnya. Dia bergegas ke tempat di mana cahaya merah itu berkedip-kedip. Kecepatan bolak-balik kekuatan spiritual sangat cepat. Sesaat kemudian, cahaya merah muncul di depan pemandangan spiritual Xiao Yan. Cahaya merah dipancarkan dari sekelompok cairan merah darah, yang tidak diketahui dan lengket. Cairan ini berbentuk lingkaran, dan ukurannya secara kebetulan menutup bagian bawah lubang. Sungguh energi afinitas api yang mengejutkan. Xiao Yan menghirup napas,
saat tatapannya mendarat di cairan lengket berwarna merah darah. Cairan lengket seperti padat ini telah terbentuk dari energi afinitas api murni, yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran jika lubang tanah ini tidak lagi menghasilkan bibit api inti. Mereka semua telah diblokir di tempat ini. Xiao Yan juga memperoleh pemahaman, setelah melihat kumpulan cairan berwarna merah darah ini. Namun, dia tidak punya pikiran untuk mengeruknya. Energi yang terkandung di dalamnya terlalu liar dan keras. Jika dia menyentuhnya sedikit saja, yang lain juga akan bereaksi. Jika dia ceroboh, kemungkinan kekuatan spiritual ini tidak akan bisa melarikan diri dari lubang di tanah ini. Xiao Yan merenung sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak mengganggunya. Tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, bagaimanapun, dia tiba-tiba melirik cahaya berwarna merah yang berkedip-kedip di dalam cairan berwarna merah. Ini adalah jiwa Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke cahaya berwarna merah itu, hanya untuk melihat bahwa ada manik merah seukuran ibu jari, bulat, tergantung di dalam cairan berwarna darah lengket. Manik merah darah itu mungkin tidak besar, tapi sekilas, itu tampak seperti manik api dengan nyala api menyala di atasnya. Penampilan luarnya sangat misterius. Tatapan spiritual Xiao Yan terkejut saat dia melihat manik berwarna merah darah. Sesaat kemudian, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam. Inti manik. Inti manik. Biasanya, itu disebut core fire bed. Itu adalah sejenis manik energi yang terbentuk dari energi esensi, yang ditemukan jauh di bawah tanah setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Manik-manik semacam ini mengandung energi yang sangat besar dan kuat di dalamnya. Ada desas-desus bahwa beberapa pil obat tingkat 8 atau bahkan tingkat 9, akan menggunakan manik api inti yang legendaris ini. Core bed legendaris ini biasanya tersembunyi jauh di bawah tanah, dan sangat sulit ditemukan. Namun, ketika beberapa gunung berapi meletus, inti bed yang tersembunyi jauh di dalamnya, mungkin akan menyembur keluar. Biasanya, sebagian besar manik inti di tangan individu tertentu diperoleh dengan metode ini. Sangat jarang bagi seseorang untuk secara pribadi menemukan core bed ini jauh di bawah tanah, seperti yang baru saja dilakukan Xiao Yan. Jantung Xiao Yan tanpa sadar berdetak sedikit lebih cepat saat melihat core bed ini. Dia juga mengerti betapa langka core bed. Selain itu, core bed juga merupakan bahan utama dalam menyempurnakan core lightning bed. The core lightning bed bukanlah pil obat. Sebaliknya, itu adalah penyempurnaan yang menggunakan rumus yang sangat tidak ortodoks. Itu merujuk semacam metode pemurnian yang aneh untuk menyempurnakan core bed. Jika penyempurnaan berhasil, itu akan berakhir dengan membentuk core lightning bed. Benda ini tidak bisa dikonsumsi oleh seseorang, tetapi ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan seorang elit Douzun setidaknya akan menderita luka serius, bahkan jika mereka tidak mati jika mereka diserang langsung oleh benda ini. Xiao Yan secara tidak sengaja menemukan penyempurnaan dari core lightning bed ini, saat mencari melalui formula obat yang ditinggalkan Yao Lao. Dia mengingatnya karena kekuatannya yang mengejutkan. Setelah tiba di Central Plains, Xiao Yan berpikir untuk membuatnya. Namun, dia hanya bisa menempatkan pemikiran ini di dalam hatinya, karena kesulitan menemukan core bed. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan diberkati hari ini. Jika saya bisa mendapatkannya, itu akan menjadi semacam kartu truf yang mematikan. Xiao Yan fokus pada manik merah menyala di dalam energi lengket berwarna merah darah. Dia merenung sejenak, sebelum akhirnya tidak mampu menahan godaan di dalam hatinya. Kekayaan ditemukan di tengah bahaya. Bermanfaat untuk mengambil sedikit risiko untuk harta karun unik seperti core bed. Xiao Yan berhenti ragu-ragu saat pikiran ini melintas di hatinya. Kekuatan spiritual bertahan di atas cairan lengket berwarna merah darah. Meskipun masih ada jarak, energi kekerasan liar yang terkandung dalam cairan masih menyebabkan beberapa bentuk riak dalam kekuatan spiritual Xiao Yan. Xiao Yan mengabaikan sedikit riak di jiwanya. Hatinya terfokus pada manik merah menyala itu saat dia menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang. Setelah pemeriksaan visual, Xiao Yan memahami bahwa energi liar dan kekerasan dalam cairan lengket ini memiliki kekuatan dan kelemahan yang terputus-putus. Seseorang bisa menggunakan kekuatan pancaran di permukaannya untuk mengidentifikasi tingkat kekuatan ini. Gugusan cairan berwarna merah darah dan lengket ini samar-samar memancarkan cahaya bergelombang. Kecerahan dan kegelapan yang terputus-putus telah menjadi satu-satunya sumber cahaya dari lubang tanpa dasar ini. Kekuatan spiritual Xiao Yan bertahan di tempat ini seperti ular beracun dan tidak bergerak. Kekuatan spiritual yang tak terlihat perlahan bergoyang. Keheningan ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui. Kemudian, cahaya api yang berulang kali berkedip di permukaan cairan lengket itu, tiba-tiba turun ke level paling redupnya.
Saat cairan merah darah ini tiba-tiba menjadi redup, kekuatan spiritual yang bertahan di atasnya seperti macan tutul saat menerkam ke arah mangsanya. Itu berubah menjadi kilatan petir saat ditembakkan. Engah, kecepatan kekuatan spiritual sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari satu napas, itu telah dibebankan ke dalam cairan berwarna merah darah. Suara embusan kecil muncul saat kekuatan spiritual dibebankan ke dalamnya. Xiao Yan tampaknya telah menerobos ke magma saat kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengan cairan lengket. Perasaan panas yang membakar terkikis menuju bagian terdalam jiwa Xiao Yan. Untungnya, dia memiliki perlindungan api surgawi, jadi panas yang membakar seperti ini tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan dalam waktu singkat. Jenis panas yang membakar ini berlanjut dalam waktu singkat, sebelum kekuatan spiritual Xiao Yan dibebankan ke inti manik. Kekuatan spiritualnya meringkuk seperti kilat dan langsung berbalik. Akhirnya, ia melesat dengan liar ke arah pintu keluar dari ground hall. Ledakan. The Corvette baru saja keluar dari cairan lengket berwarna darah ini, setelah disapu oleh kekuatan spiritual Xiao Yan, ketika cairan itu sepertinya merasakan sesuatu. Gelombang energi kekerasan yang sangat liar dan menakutkan, berubah menjadi banjir berwarna darah saat mengejar kekuatan spiritual yang melarikan diri dengan kecepatan luar biasa. Xiao Yan merasakan kulit di kepalanya menjadi mati rasa, setelah merasakan energi panas ditransmisikan dari belakang. Jika dia dipukul oleh energi liar dan kekerasan dalam ruang sempit seperti itu, kemungkinan jiwanya akan hancur di tempat. Segera, dia mengatupkan giginya dan melepaskan kecepatannya sampai batas. Dengan suara swoosh, dia menerjang keluar dari lubang tanah. Kecepatan Xiao Yan sangat cepat. Namun, banjir berwarna darah di belakangnya juga sama cepatnya. Itu mengikuti dari belakang saat itu bergegas. Selama pengejaran ini, keluarnya lubang di bagian atas akhirnya menampakkan sedikit cahaya. Xiao Yan menguatkan pikirannya saat melihat ini. Dia sekali lagi meningkatkan kecepatannya. Detik berikutnya, dia menyerbu keluar dari lubang sempit di tanah. Kekuatan spiritual dibebankan keluar dari lubang dengan cara seperti kilat, dan memasuki tempat di antara mata Xiao Yan. Corvette diraih oleh Xiao Yan di telapak tangannya. Xiao Yan meringkuk tangannya setelah jiwa kembali ke tubuhnya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan tablet batu hitam gelap di sampingnya, segera bergeser dengan suara gemuruh. Setelah itu, ia dengan cepat menutupi lubang di tanah. Ledakan. Tablet batu hitam gelap itu baru saja menutupi lubang ketika itu bergetar hebat. Namun, tablet batu hitam ini jelas dibuat dari bahan yang luar biasa. Itu mampu memblokir serangan energi liar yang keras. Desir, desir. Sementara tablet batu menghalangi serangan itu, sinar cahaya di sekitar altar tiba-tiba bergeser. Setelah itu, semuanya mendarat di tablet batu. Tablet itu seperti mahkota yang sangat berat karena menekan lubang dengan kuat. Dengan bantuan sinar matahari, guncangan tablet batu itu perlahan berkurang. Sesaat kemudian, itu berhenti. Xiao Yan, yang sedang menunggu dengan sungguh-sungguh di samping, akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar tablet batu menjadi sunyi. Segera, matanya menunjukkan ekspresi aneh saat dia melihat ke arah tablet kuno ini. Itu tiba-tiba memiliki efek penekan. Hampir saja, Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya saat dia tertawa getir. Jika kecepatannya sedikit lebih lambat, saat dia berada di dalam lubang sebelumnya, kemungkinan dia bisa melupakan tentang mendapatkan Corvette. Jiwanya bahkan mungkin menderita luka serius. Setelah secara bertahap menenangkan kondisi mentalnya yang berfluktuasi, Xiao Yan buru-buru melirik dokter peri kecil di sampingnya. Dia menghela nafas lega ketika melihat bahwa dia tidak diganggu. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan perlahan membuka tangannya. Manik merah menyala tergeletak di dalamnya. Ini adalah Corvette ya. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Perasaan panas menyebar dari Corvette. Dengan memegangnya, Xiao Yan terkejut saat menyadari bahwa energi afinitas api di sekitarnya tampak samar-samar berkumpul di sekitar tubuhnya. Kegembiraan liar tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Yan saat dia merasakan sedikit perubahan pada energi di sekitarnya. Corvette ini memiliki efek ajaib untuk menarik energi afinitas api di sekitarnya. Apakah dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dengan setengah usaha saat dia berlatih di masa depan? Layak menjadi Corvette, benar-benar misterius. Xiao Yan bermain dengan manik merah menyala di tangannya. Dia tanpa sadar merasa tidak mau meletakkannya karena dia terlalu menyukainya. Hadiah kali ini memang luar biasa. Sayangnya, saya tidak dapat dengan mudah menarik tablet batu sekarang. Namun demikian, tanpa cairan lengket yang menghalangi jalannya, benih api inti akan muncul sekali lagi. Kecepatan yang diciptakannya untuk api matahari juga harus meningkat.
Xiaoyan memainkan korbet sejenak sebelum menoleh kembali ke Stone Tablet. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dengan menyesal. Awalnya, dia berencana untuk menggunakan Sun Flame di tempat ini, untuk mengolah dan memperkuat benih api Life Transforming Flame. Tepat ketika Xiaoyan dengan menyesal menghela nafas, seberkas cahaya tersebar dari langit, dan secara tidak sengaja mendarat di korbet di telapak tangannya. Engah, korbet merah menyala tiba-tiba bergetar di bawah cahaya yang bersinar. Segera, sedikit suara muncul. Api putih pekat tiba-tiba melengkung dan naik dari core Firebed. Perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga menyebabkan Xiaoyan terkejut. Dia baru saja akan membuang api di tangannya sebagai refleks, ketika dia melirik core Firebed di bawah api berwarna putih ini. Matanya langsung membeku, ini adalah Sun Flame. Bagaimana itu bisa mengalami transformasi seperti itu tanpa core Fire Settling? Xiaoyan mengerutkan alisnya. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tinjunya tiba-tiba membentur telapak tangannya. Itu benar. Korbet ini telah menyerap core Fire Settling dalam jumlah yang tidak diketahui, selama bertahun-tahun. Itulah mengapa ia bereaksi seperti itu, setelah bersentuhan dengan sinar matahari. Itu telah berubah menjadi sumber api matahari ini. Dengan kata lain, selama energi di dalam inti manik ini tidak habis, itu akan dapat terus menciptakan api matahari. Bahkan dengan ketenangan Xiaoyan, dia tidak bisa tidak merasakan kegembiraan yang ekstrim, meskipun dirinya yang tenang. Jika ini benar-benar masalahnya, benih api-api transformasi kehidupan di tubuhnya akan berakhir dengan sumber makanan yang tak ada habisnya. Selain itu, dia juga bisa menghemat waktu dan tenaga, karena dia tidak perlu berlarian untuk mencari berbagai Beast Flames. Saya benar-benar menemukan harta karun kali ini. Xiaoyan membuka mulutnya. Pada saat ini, itu benar-benar terlalu praktis untuk mendapatkan korbet. Xiaoyan menarik napas beberapa kali dan menenangkan dirinya secara bertahap. Dia melirik dokter peri kecil, yang tubuh indahnya masih duduk tanpa gerakan sedikit pun. Setelah melihat bahwa dia baik-baik saja, dia perlahan mengangguk dan duduk sekali lagi. Dia mulai menyerap Sun Flame yang dibuat oleh korbet. Dengan korbet, penguatan Life Transforming Flame hanya masalah waktu. Seluruh pikiran Xiaoyan difokuskan untuk menyerap api matahari selama hari-hari berikutnya. Di tengah kehalusan di mana makanan dan istirahat dilupakan, api transformasi kehidupan di dalam tubuhnya dengan cepat diperkuat, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 3 hari berlalu dalam sekejap selama pelatihan ini. Ketika Xiaoyan tenggelam dalam kegembiraan api transformasi kehidupan yang menguat dengan cepat, iklim tropis sepanjang tahun kota Ye tiba-tiba berubah membeku suatu hari. Kepingan salju kecil perlahan turun dari langit, di depan tatapan tertegun dari banyak orang. Setelah melihat salju yang perlahan turun di seluruh kota, akhirnya ada seseorang yang tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Dia melompat ke tempat yang tinggi, melihat keluar kota, dan segera menjadi tertegun. Seseorang dapat melihat sosok putih yang tak terhitung jumlahnya, perlahan mengelilingi kota dan datang dari segala arah. Sosok kulit putih ini mengenakan lencana serupa di dada mereka. Itu adalah bunga salju yang indah, dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Ice River Valley. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota Ye, tercengang saat mereka melihat sosok putih yang menutupi area di luar kota. Aura dingin yang agung dan mengejutkan, terus-menerus keluar dari tubuh orang-orang ini. Akhirnya, mereka mempengaruhi lingkungan kota Ye. Suhu yang menurun di dalam kota dan serpihan salju yang tersebar secara mengejutkan, adalah hasil dari aura dingin yang agung. Ini semua orang dari lembah sungai es. Mengapa mereka datang ke kota Ye? Barisan mereka begitu menakutkan. Jangan bilang kalau mereka mengejar klan Ye. Omong kosong, status lembah sungai es jauh lebih besar daripada klan Ye atau bahkan 5 klan besar. Mengapa mereka mengingini klan Ye? Kalau begitu, menurutmu apakah mereka memanggil kekuatan besar, hanya untuk datang ke Ye City untuk bermain? Karena kedatangan pasukan besar lembah sungai es yang tiba-tiba, yang datang dari segala arah, kota Ye menjadi keributan besar. Mereka tidak mengerti, orang macam apa yang bisa membuat salah satu dari 3 lembah besar, lembah sungai es, untuk pergi dengan kekuatan besar. Udara dingin di luar kota seperti penghalang alami. Akhirnya perlahan berhenti, ketika telah menyebar di sekitar radius 100 meter dari klan Ye. Setelah itu, mereka menyebar dan menutupi seluruh kota. Dengan penghalang udara dingin ini, kota Ye benar-benar dikelilingi. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Klan Ye, serahkan wanita beracun yang menyedihkan dan kelompoknya. Jika tidak, klan Ye akan dihancurkan hari ini. Sementara orang-orang di kota merasa panik, karena penghalang udara dingin yang tiba-tiba terbentuk, suara tua yang samar perlahan-lahan ditransmisikan ke seluruh kota, didorong oleh Doki yang kuat.
Akhirnya, itu bergema dengan jelas di samping telinga semua orang. Wanita beracun yang menyedihkan. Mereka ada di sini karena wanita beracun yang menyedihkan, tidak heran. Tidak terduga Poison Lady yang menyedihkan ada di klan Ye. Orang-orang ini sangat berani. Keributan di dalam kota menjadi sangat tenang ketika mereka mendengar suara orang tua ini. Beberapa orang menghela nafas lega. Tampaknya lembah sungai es mengejar klan Ye. Meskipun mereka telah mengepung kota, lembah sungai es tidak mungkin membahayakan orang yang tidak bersalah, selama yang lain tidak bertindak sembarangan. Beberapa sosok putih perlahan berjalan di udara dan tiba. Setelah itu, mereka berhenti berjalan, dan menyapu mata mereka dengan acuh tak acuh ke seluruh kota. Setelah itu, mata mereka berhenti di tengah kota tempat klan Ye berada. Pemimpin dari beberapa sosok kulit putih ini secara mengejutkan adalah Si Tian, yang telah melarikan diri dengan menyedihkan dari tangan Tian Huo Zunze saat itu. Beberapa sesepuh lembah sungai es yang kuat ada di sampingnya. Selain itu, ada seorang lelaki tua dengan pakaian wol berwarna putih. Pria tua itu berambut putih, dan senyum hangat tergantung di wajahnya. Bahkan mata Tianxi akan menahan rasa takut ketika dia melihat orang ini. Mengikuti kemunculan kelompok Tianxi, keributan lain muncul di dalam kota. Banyak seruan bergema di tempat itu. Itu Tianxi dari lembah sungai es. Ini tidak terduga bahkan dia datang kali ini. Kamu benar-benar buta. Yang kau lihat hanyalah Tianxi, tapi kau gagal mengenali makhluk agung di sampingnya. Itu adalah tetua pertama lembah sungai es, Tian Xuangzi. Ini, lembah sungai es bahkan telah mengerahkannya. Dikabarkan bahwa Tian Xuangzi ini naik ke kelas Douzun 10 tahun yang lalu. Lembah sungai es benar-benar telah memasang harga yang mahal untuk menangkap wanita beracun yang menyedihkan ini. Sementara kota itu gempar, interior klan Ye juga sangat tidak nyaman. Semua anggota klan Ye melihat barisan di langit dengan ekspresi tertegun, terutama Ye Zong dan beberapa sesepuh. Wajah mereka putih pucat. Tian Xuangzi, Tianxi. Mulut Ye Zong sedikit bergetar. Salah satu dari orang-orang ini cukup untuk menghancurkan klan Ye saat ini. Sekarang mereka berdua bersama ke klan Ye ini. Wanita beracun yang menyedihkan. Sejak kapan klan Ye kita menyembunyikan wanita beracun yang menyedihkan? Seorang tetua membuka mulutnya dan bertanya dengan panik. Orang-orang di sisinya merenungkan pertanyaannya setelah mendengarnya. Sesaat kemudian, mereka sepertinya teringat sesuatu. Apakah itu kelompok Xiao Yan? Wanita beracun yang menyedihkan ada di antara mereka. Ye Zong dan beberapa sesepuh lainnya tiba-tiba mengerti sesuatu. Tubuh mereka gemetar. Akhirnya, mereka mengerti siapa pelakunya. Apa yang membuat panik? Ini bukan seolah-olah kami meminta Anda untuk bertarung sampai mati dengan mereka. Suara samar tiba-tiba terdengar saat kelompok Ye Zong panik. Ye Zong mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat sosok tua perlahan muncul di halaman. Orang itu secara alami adalah Tian Huo Zunze. Ye Zong dan yang lainnya tidak berani meremehkan Tian Huo Zunze. Mereka tidak mampu menyinggung lembah sungai es, tetapi mereka juga tidak bisa menyinggung orang di depan mereka. Pada saat itu, mereka hanya bisa mengungkapkan ekspresi pahit. Terjebak di antara dua makhluk besar adalah takdir yang paling menyedihkan. Tian Huo Zunze meletakkan tangannya di belakangnya. Matanya sedikit menyipit saat dia melihat ke langit di kejauhan. Pandangannya tampaknya telah menembus udara, saat berhenti di atas pria tua berbaju katun putih di samping Tianxi. Douzun ya, mereka masih menemukan tempat ini. Tian Huo Zunze bergumam pelan pada dirinya sendiri. Suara lembut juga tiba-tiba muncul di sampingnya. Tian Huo Zunze menoleh hanya untuk melihat sosok muda berdiri di atap gedung. Tubuhnya berdiri tegak seperti tombak sementara aura tajam samar-samar dipancarkan. Melihat penampilannya, siapa lagi selain Xiao Yan? Mereka memang banyak akal bisa menemukan kita di sini. Bagaimana kabar Little Fairy Doctor? Tian Huo Zunze pindah. Dia muncul di samping Xiao Yan dan bertanya. Segera. Namun, dia tidak bisa bertarung sekarang. Xiao Yan sedikit mengangguk saat dia menjawab. Kali ini, lembah sungai es telah mengirim beberapa orang yang benar-benar merepotkan. Saya kemungkinan besar akan ditunda oleh orang tua itu. Sebuah ekspresi muram melintas di mata Tian Huo Zunze. Situasi saat ini tidak bagus. Jika dia ditahan oleh seorang Douzun, Tianxi pasti akan menyerang Xiao Yan. Xiao Yan saat ini kemungkinan akan mengalami kesulitan, berurusan dengan seorang ahli di puncak kelas Douzong. Selain itu, masih ada beberapa sesepuh lembah sungai es yang sama kuatnya. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia juga tahu bahwa mereka telah turun ke situasi berbahaya. Setelah menghembuskan nafas pelan yang lembut, ekspresi kejam tiba-tiba muncul di matanya.
Para ahli yang dikerahkan lembah sungai es kali ini agak melebihi harapan mereka. Namun, mereka mungkin harus membayar dengan harga yang mahal, jika mereka ingin menghancurkan tulang yang keras ini. Jika tidak, mereka akan kesulitan untuk berhasil. Elder Yezong, yakinlah. Masalah ini disebabkan oleh kelompok saya. Klan Ye Anda tidak akan terlibat di dalamnya. Xiaoyan menoleh dan menghadapi wajah putih Yezong dan yang lainnya. Dia mengungkapkan sedikit senyum, sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke Tianhuo Zunze. Dia tersenyum dan bertanya, Pak Tua Yao, apakah Anda berani bertemu lembah sungai es ini dengan saya? Hehe, aku yang dulu bahkan pernah melihat elit Dou Seng saat itu, apalagi barisan seperti ini. Tianhuo Zunze tertawa. Xiaoyan terkekeh. Dia mengangkat kepalanya dan melihat banyak sosok putih di langit. Gelombang kebanggaan melonjak dari hatinya. Dia tidak pernah takut melawan siapapun, sejak dia tiba di Central Plains. Hari ini, dia akan memberitahu lembah sungai es ini, bahwa mereka perlu menyiapkan gigi yang bagus, jika mereka ingin menggiling tulang kerasnya. Kebanggaan Xiaoyan melonjak ke langit, saat kakinya melangkah melalui udara kosong dan melesat ke langit. Setelah itu, dia berhenti sebentar di depan kelompok Tianxi di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tianhuo Zunze mengikuti dari belakang. Setan tua Tianxi, kamu melarikan diri dengan cukup cepat terakhir kali. Tidak disangka bahwa Anda telah memanggil begitu banyak bala bantuan. Kaki Xiaoyan melangkah ke langit saat dia menghadapi si Tian, yang memegang tongkat berbentuk ular, di sisi lain. Dia tanpa sadar mengejek. Ekspresi Tianxi tanpa sadar menjadi jauh lebih gelap, ketika dia mendengar ejekan Xiaoyan. Dia berkata dengan suara yang padat, bocah, kamu hanya bisa memanfaatkan kata-kata. Begitu kau mendarat di tanganku yang dulu, aku yang dulu akan membuatmu mengerti apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian. Seseorang yang hanya berhasil bertahan satu kali pertukaran, berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Tianhuo Zunze menyeringai sambil mengejek. Melihat Tianhuo Zunze membuka mulutnya, teror juga melintas di mata Tianxi. Jelas, dia masih memiliki ingatan yang dalam, tentang pertempuran berbahaya yang terakhir kali. Haha, teman ini pasti orang yang mengalahkan Tianxi kan? Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Orang tua berbaju katun putih itu menatap Tianhuo Zunze dan tertawa. Tianhuo, jadi sebenarnya Tianhuo Zunze. Aku yang dulu adalah tetua pertama lembah sungai es, Tian Xuangzi. Orang tua itu tersenyum dengan sikap yang tampaknya ramah. Namun, matanya berputar saat dia berkata, teman ini, masalah hari ini, adalah dendam antara lembah sungai esku dan wanita beracun yang menyedihkan. Apakah Anda setuju jika saya yang lama meminta Anda untuk tidak ikut campur tangan? Tianhuo Zunze tertawa, tapi dia tidak menjawab. Yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya. Senyum di wajah Tian Xuangzi tidak berkurang saat melihat ini. Dia terus berbicara sambil tersenyum, kalau begitu, aku yang dulu hanya bisa menghentikanmu. Tidak perlu menahan. Tianhuo Zunze membalas senyuman itu. Namun, rasa dingin yang samar sudah muncul di matanya. Di mana wanita beracun yang menyedihkan? Mungkinkah dia bersembunyi lagi? Tianxi merasa sedikit diyakinkan, saat melihat keduanya bertukar pandangan. Dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya, tetapi masih gagal menemukan sosok dokter peri kecil. Dia dengan dingin tertawa, hari ini, lembah sungai es saya telah membentuk formasi penguncian kota di sekitar kota Ye. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Mata Xiaoyan dengan lembut melayang di atas Tianxi. Rasa dingin yang samar juga muncul di matanya yang hitam pekat. Hehe, tidak perlu menunda lebih lama lagi. Hal-hal mungkin berubah jika Anda menunda terlalu lama. Serahkan orang ini padaku. Mudah-mudahan, Anda tidak akan membuat segalanya menjadi kacau lagi. Jika tidak, kepala lembah tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Mata tajam tua Tian Xuangzi menyapu kota. Segera, dia mengerutkan kening. Nalurinya yang tajam mengatakan kepadanya, bahwa yang terbaik adalah berhenti berbicara kepada orang-orang di depannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tian Xuangzi sekali lagi melangkah di udara kosong. Setelah itu, dia muncul 10 meter dari Tianhuo Zunze. Matanya tertuju pada Tianhuo Zunze. Dia bahkan tidak melirik Xiaoyan. Tianxi mengangguk. Tatapannya gelap dan kejam saat beralih ke Xiaoyan. Dia tertawa dengan sikap buas, bocah, aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Ekspresi Xiaoyan tenang. Majestic Doki mulai perlahan beredar di dalam tubuhnya. Hehe, tetua Tianxi, orang ini adalah target dari Hall of Soulsku. Bolehkah saya tahu, jika Anda dapat menyerahkannya kepada saya untuk ditangani? Saat Tianxi hendak menyerang,
kabut hitam pekat tiba-tiba menyerbu dari kejauhan. Setelah itu, muncul di langit. Tawa aneh terdengar saat itu. Ekspresi tenang Xiao Yan langsung berubah berbahaya saat kabut hitam ini muncul. Matanya menunjukkan ekspresi ganas saat dia melihat kabut hitam di kejauhan. Dia meludah, Hall of Souls. Hehe, ini benar-benar tidak terduga. Hanya beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi Anda telah maju ke kelas Dozong. Mata orang tua untuk memilih seorang murid sangat bagus. Namun, terlepas dari seberapa bagus penglihatannya, pada akhirnya dia masih ditangkap oleh pelindung ini. Haha, kabut hitam bergejolak dan berubah menjadi sosok hitam. Tawa aneh, yang menyebabkan mata Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi merah darah, sekali lagi dipancarkan. Niat membunuh yang mengejutkan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan seperti gunung berapi. Kedua matanya merah darah saat suara yang mengandung niat membunuh yang tak tertandingi, menyelinap di antara giginya satu kata pada satu waktu. Pelindung.